Mari kita buka firman Tuhan bersama dengan saya di Yeremia. Kitab Yeremia, pasal yang ke-18, ayat 1. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Beri judul atau tema kita hari ini, Tuhan atas kesempatan kedua. Kabar baik bagi mereka, yaitu Anda dan saya yang pernah gagal dan pernah bersalah dalam hidup ini. Jangan terpuruk selama-lamanya, ada pengorbanan untuk kegagalanmu. Namanya Yesus Kristus. Dan Tuhan itu baik, Dia nggak menyuruh kita masuk ke hadirat Allah dengan persembahan dari diri sendiri, karena apapun yang kita persembahkan pada Tuhan, dari hidup yang sudah berdosa, selalu ada cacat celah. Nggak ada orang yang suci. Tapi Tuhan sucikan kita. Kita masuk ke hadirat Allah membawa darah Yesus. Tuhan sudah sediakan. Jadi kita nggak membawa persembahan dari diri sendiri. Kita membawa sesuatu yang sempurna dari Allah. Tuhan itu baik ya. Kita ini difur, gitulah ceritanya. Kalau kita nggak difuri oleh Tuhan Yesus, maka kita semua binasa. Tuhan itu baik. Makanya itu sekarang, tidak ada orang yang lebih layak di antara kita. Yang satu dengan yang lainnya, sama-sama tidak layaknya. Jadi kalau orang lain diampuni, Anda juga bisa. Kalau orang lain bangkit dari kesalahannya, Tuhan akan memberi kemampuan kepada Anda. Sebab Tuhan kita adalah Allah atas kesempatan kedua. Our God is the God of second chances. Mari kita baca bersama-sama ayat pertama. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Betapa uniknya di sini di ayat 1 dan ayat 2 saling melengkapi. Pertama, kalimat ke-1 bunyinya begini. Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Ini firman. Seperti kita dengar firman seperti ini, atau kita saat teduh pribadi, kita baca Alkitab, Logos, firman yang tertulis di dalam buku ini. Alkitab kan artinya the book. Di dalam buku ini terkandung firman-firman Tuhan. Waktu kita baca firman, masuk dalam hati kita, simpan di sana. Nanti sepanjang hari waktu kita menjalankan aktivitas, belajarlah peka untuk mendengarkan suara Allah. Firman yang kita baca di saat teduh, itu adalah fondasi. Itu bahan baku atau bahan bakarnya. Kalau kita nggak masuk firman nanti, kita salah dengar di luar sana. Karena Tuhan hendak memperdengarkan perkataan-perkataannya kepada Yeremia di rumah tukang periuk. Tuhan selalu berbicara kepada kita lewat kehidupan sehari-hari. He speaks to us in daily life. Banyak orang melewatkan firman Tuhan dengan cara demikian. Firman Tuhan itu ada dua dimensi. Satu yang kita baca, kita renungkan, masuk ke dalam hati. Yang kedua, ketika kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita sehari-hari, di situ Tuhan hendak berbicara kepada kita. Jadi belajar peka, don't miss His voice, you see. Tuhan bilang sama Yeremia, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di situ, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku. Ayat 1 firman, ayat kedua perkataan. Sama-sama firman Tuhan. Logos dan Rema, firman yang kita renungkan dan kita baca. Lalu setelah kita masuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita, keluar dari ruang doa kita, beraktivitas di dalam hidup ini, di situ Tuhan akan memperdengarkan perkataan-perkataannya. Do you know that God wants to speak to you directly? Tahukah Anda bahwa Tuhan ingin berbicara kepada Anda secara langsung? Makanya saya suka kalau saat teduh saya baca Alkitab banyak-banyak. Karena itu bahan bakar saya, itu bahan baku. Nanti waktu saya mulai ke kantor, waktu saya ketemu orang, waktu saya mengerjakan sesuatu, saya menerima tuntunannya secara langsung. Dan nanti dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan akan menyampaikan banyak sekali rahasia-rahasianya. Belajarlah peka. Ayat 4. Setelah dia sampai ke tempat pelarikan itu, ayat 4 bunyinya, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku nggak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Yeremia disuruh pergi ke rumah pejunan atau tukang periuk itu. Di sana Tuhan memperdengarkan perkataannya. Lalu ketika Yeremia tiba ke rumah tukang periuk, bisa pas gitu, sementara dia sedang bekerja dengan pelarikan. Yeremia sampainya itu bukan ketika sang tukang periuk lagi makan, atau lagi ke belakang, atau bepergian. Kalau Tuhan suruh ya, semua akan tepat waktu. Semua indah pada waktunya. Dan bisa pas ketika dia tiba, sang tukang periuk sedang bekerja dengan pelarikannya. Saya jadi ingat ketika Filipus di Perjanjian Baru, di Kisah Para Rasul, ketika dia sampai ke kereta Sida-Sida, dia sedang baca Yesaya. Tuhan itu maestronya mengatur timing-timing kita. Waktu kita sampai di tempat itu, bisa pas ketemu dengan orang yang memang Tuhan utus dalam kehidupan kita. Atau kita diutus dalam kehidupannya. Makanya itu Tuhan nggak hanya bersuara, harapkan tuntunannya. Dan ini semua konteksnya ketika Israel murtad loh ya. Yeremia diutus untuk menerima firman untuk mereka. Jadi sekalipun kalau kita jauh dari Tuhan, bukan berarti Tuhan berhenti berbicara. Carilah suaranya. Belajar untuk peka lihat kesehari-harian kita. Ada orang tertentu ingin berdosa. Ketika dia lewat jalan, tiba-tiba ketemu teman gereja. Itu Tuhan bicara. Jangan meninggalkan aku lebih jauh. Kalau di luar negeri dulu, saya lagi down ya, waktu saya sekolah di luar. Gereja-gereja di sana itu depannya suka dikasih semacam promo begitu. Ada tulisan ayat atau pesan khusus dari gembalanya, hari Minggu jangan lupa ibadah. Ya. Lalu ketika saya nyetir mobil saya, lewati gereja gitu aja, kok bisa setiap kali saya lewati tempat itu, selalu pesan itu tepat untuk aku. Ayatnya bisa jadi ayat emas hari itu, atau bisa sebuah pesan kata-kata hikmat yang sangat mengena ke saya. Tuhan bisa bicara lewat tulisan di jalanan. Tuhan bisa bicara lewat kebetulan. Yang pasti itu juga adalah suatu wujud firman dalam kehidupanmu. Allah tidak berhenti berkata-kata dalam kehidupan manusia karena Allah mencintai mereka. Tinggal kita aja loh, mau buka telinga enggak, dengar enggak. Jikalau hari ini Tuhan berbicara kepadamu, jangan keraskan hatimu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang Roh Kudus hendak katakan kepadanya. Tapi dengar itu juga harus ada fondasinya. Nanti kalau enggak, kita dengar-dengaran yang ngawur. Nanti kita merasa itu Tuhan, padahal bukan. Makanya itu, ayat ke-1 jangan lupa, firman yang datang dari Tuhan pada Yeremia bunyinya selalu dilandasi dengan fondasi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jangan modal kita itu hanyalah peka. Harus ada disiplin rohani yang tinggi. Tiap hari masuk hadirat Allah. Baca beberapa pasal. Kembangkan pengetahuan yang benar akan Tuhan. Nanti kan kita akan semakin mengenal Dia. Jangan-jangan nanti kita sok kenal. Kalau kita nggak punya fondasi logos atau firman tertulis, nanti tersesat dalam pikiran dan perasaan kita dan kita kira itu Tuhan. Tapi banyak orang hanya logos doang. Maunya hanya baca yang di buku. Dia kira Tuhan itu dipenjara di dalam buku ini. Dia lupa bahwa Allah itu nyata, bahwa Allah itu hidup. Allah adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan bebas untuk berbicara kepada kita dengan beribu-ribu cara. Dan Tuhan bisa bicara lewat keseharian, lewat daily living, lewat kehidupan sehari-hari kita, lewat kebetulan, lewat kejadian, lewat pengalaman hidup, lewat orang lain. Bahkan Tuhan bisa bicara lewat alam semesta. Tuhan bisa bicara lewat seperti itu. Sekali lagi waktu saya sekolah itu saya banyak ngalami begitu. Saya perjalanan pergi ke tempat kuliah itu 1 jam satu arah. 2 jam PP saudara. Ketika saya lagi suatu hari sedang hati saya berbeban berat, letih lesu. Lalu saya mendengarkan lagu. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi pada hidup. Dibawa ke bak sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi,
melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Tiba-tiba di depan saya situ di langit biru. Saya waktu itu berada di Vancouver, Kanada, sedang sekolah. Saya melihat ada Raja Wali, bald eagle. Terbang sungguhan, bukan penglihatan. Terbang pas lagu itu nyanyi. Ya mungkin serba kebetulan. Tapi saya yakin Tuhan hendak berbicara kepada saya lewat alam semesta. Philip Mantova, jangan down ya. Bagai Raja Wali kau akan terbang tinggi. Kau akan berjalan tanpa letih lesu. Kau akan berlari. Dan kau akan berlari. Dan semakin lama semakin kuat. Kalau engkau menaruh harapmu padaku. You see, pergilah ke tempat tukang periuk itu. Di situ aku akan menyampaikan perkataan-perkataanku. Akhir-akhir ini Tuhan bicara apa sama Anda? Selama ini kita tutup telinga, kita anggap, kita tepis aja, itu kebetulan. Itu hanya pikiran gua doang. Itu hanya pikiran saya. Asal kita punya firman yang tertulis dalam hati. Belajarlah berpetualangan dengan Tuhan. Tidak mengada-ngada, tidak ngeroh juga. Tapi waktu kita di luar sana, belajar melihat tanda-tanda dari Allah. Dan tanda-tanda itu selalu menuntun kita kembali kepada jalannya yang benar. Kalau kita sudah jalan di dalam jalannya yang benar, tanda-tanda itu akan membuat kita semakin sungguh-sungguh lagi berjalan di dalamnya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, ayat 4. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tanah liat di tangannya itu rusak. Salah siapa? Salah si tukang periuk yang melambangkan Tuhan? Atau salah si tanah liat yang melambangkan kita? Ya pasti salahnya kita. It's always our bad. Karena Tuhan kita nggak pernah gagal. Jadi tanah liat di tangannya itu rusak. Ini melambangkan kegagalan kita. Kalau hari ini kita jatuh, jangan salahkan Tuhan. Kalau hari ini kita jauh dari Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Kalau hari ini kita mengalami kekalahan, jangan salahkan Tuhan. Tanah liat itu di tangannya fine-fine saja. Tapi dia rusak di tangan Sang Maha Kuasa. Bukan Sang Maha Kuasa yang gagal untuk membentuknya. Saya percaya unsur kegagalan itu pada you and me. Kau dan aku. Karena Allah kita tidak pernah gagal. Tanah liat di tangan sang tukang periuk itu rusak. Itu menunjukkan bahwa tanah liat itu tidak kooperatif. Tidak bekerja sama. Waktu saya kecil, saya paling jengkel kalau main sama Play-Doh itu apa yang disebut malam. Kalau dia sudah jadi kering, kena udara. Lalu dia jadi keras. Sebelumnya saya bisa bentuk dia jadi orang-orangan, jadi kue, jadi roti, atau jadi apapun bentuk sesuai dengan creativity. Tapi kalau dia sudah mengeras di tangan saya, anak kecil yang suka bermain itu, dan saya cukup kreatif loh, saya nggak bisa buat dia jadi apa-apa, kecuali jadi bongkahan saja. Yang salah bukan tangan saya, malam itu telah mengeras. Play-Doh itu sudah mengering, makanya hati-hati kalau hatimu kering, cepat masuk hadirat Allah, cepat disiram firman. Kalau enggak, kering itu pangkal keras. Kalau sekali sudah keras, tanah liat tersebut tidak bisa dibentuk oleh sang pejunan. Apabila bejana yang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, bukan salah Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Seringkali kita tidak kooperatif dengan Tuhan Yesus. Seringkali kita terlalu banyak membantah dan membangkang kepada Sang Pencipta kita. Kita sok tahu. Seringkali tanpa kita sadari hati ini sombong sekali. Kegagalan itu selalu di pihak kita. Selalu dimulai dengan hati yang tidak kooperatif dengan Roh Kudus atau yang menolak untuk bekerja sama. Tapi ini kabar baiknya, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Oh, we have a God who never gives up on us. Kita punya Tuhan yang tidak pernah menyerah atas hidup kita. Kita punya Allah yang tidak pernah menyerahkan kita kepada maut atau menyerahkan kita kepada si jahat. Inilah kabar baiknya. He will never abandon you and me. Dia tidak akan pernah menolak Anda dan saya. Semerah apapun dosamu, seperti kirmisi, akan sanggup Tuhan sucikan menjadi lebih putih dari salju. Allah kita selalu ready to forgive, selalu siap untuk mengampuni. Saya sebut Tuhan itu the sovereignly good God. Dikatakan di sini, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menurut menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tuhan itu daulat. Terserah dia kita mau jadi apa. Tetapi dalam kedaulatannya,
Tuhan tetap baik. Saya selalu menyebut Tuhan itu begini, He's my sovereignly good God. Dia Allah yang daulat, iya. Tapi dia baik lebih dulu. Dia Allah yang daulat, iya. Tapi dia baik, dia tetap baik setelah kedaulatannya. Saya tidak perlu menaruh rasa curiga. Allahku adalah Allah yang baik. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Jadi tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik, bukan apa yang jahat pada pemandangannya. Kalau Anda sudah jauh dari Tuhan, kembalilah. Jangan lari lagi. God is still good. Tuhan masih baik. Kalau Anda merasa dia sudah murka, sudah marah, dia menolak Anda, dia sudah benci sama dirimu, itu setan yang beritahu. Sebab Tuhan tidak begitu. Inilah kabar baiknya buat kita semua yang pernah gagal dan pernah bersalah, atau sedang gagal dan bersalah. Tuhan kita tetap baik. Meskipun nanti, apapun yang Tuhan bikin dari sini, dari kegagalan dan kesalahan Anda, Tuhan nanti akan bikin apa? Itu terserah Tuhan. Tapi jangan pernah ragukan karakternya. Karakter Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. He is good all the time. Dia baik, selalu baik. Yang penting di sini ya, mata kita fokus kepada tujuan Allah atas hidup kita. Di atas kegagalan. Di atas setiap kegagalan dan kesalahan kita, fokus kita harus pada tujuan Allah. Kalau saya jadi tukang tanah liat itu, kalau tanah liat itu punya suara, kalau tanah liat itu punya pikiran, dia akan berpikir begini, ya sudah deh, aku udah gagal kok. Sebelumnya aku keras dan kering. Sekarang aku berserah ke tangan Sang Pencipta. Biar Sang Pejunan itu membentuk aku menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kegagalanku disesali, selama-lamanya juga percuma. Saya pelototin terus kesalahan saya, emangnya bisa buat apa? Lebih baik saya serahkan ke tangan Tuhan. Aku tanggung segala konsekuensinya. Menurut apa yang baik pada pemandanganmu Tuhan, aku mau kembali lagi mengejar tujuan ilahi dalam hidupku. Aku pernah salah, ya sudah, nah sudah jadi bubur, mau diapain lagi? Tapi sekarang aku memutuskan untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan memberiku kesempatan kedua. Karena Tuhan gak mungkin bunuh saya. Allah itu baik. Tuhan tidak akan berbuat jahat kepada Anda dan saya. Pilihan Tuhan hanya satu, memulihkanmu. Itu yang Tuhan mau. Bukankah Tuhan sudah seal the deal di kayu salib di Kalvari? Tuhan sudah tutup perdebatan. Tuhan tidak ada pertukaran bayangan. Kalau saya datang kepada Tuhan, gak peduli sesalah apapun, pilihan Tuhan hanya satu saja, yaitu memulihkan saya. Meskipun saya mungkin masih perlu menanggung konsekuensinya. Yang penting mataku tertuju pada tujuan. Pokoknya Tuhan akan menjadikan aku bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Itu satu hal yang kuyakini. Kalau aku harus mengalami sakit karena konsekuensi, bersama Yesus aku dapat menanggung segala perkara. Pulihkan saya Tuhan. Anda dan saya tidak punya pilihan. Kita harus jalan maju dan jalan ke arah Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masa akan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ayat 6, ini menjelaskan tentang kedaulatan Allah. Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Dan Tuhan itu bisa berbuat apa saja. Karena Tuhan tidak berutang sama siapa-siapa. Jadi Tuhan berkata, masa aku nggak dapat? Itu menunjukkan kesanggupannya. Masa aku tidak dapat membuktikan kedaulatannya? Masa aku nggak bisa bertindak pada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Kamu itu di tanganku. Kita semua itu orang baik maupun orang jahat, orang benar maupun orang salah, di tangan Tuhan. Karena itu yang harus paling ditakuti di hidup ini adalah Tuhan, bukan manusia. Bodohlah orang yang takut kepada sesamanya, tetapi tidak takut kepada penciptanya. Bodohlah orang yang takut kepada hidup ini, tetapi tidak takut kepada Dia yang memegang kunci kehidupan. You see, your life and my life, hidupmu dan hidupku ada di tangannya. Dia mau lepaskan, kita terlepas. Kalau Dia mau habiskan kita, kita habis. Bagi Tuhan hanya sepatah kata. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa Dia maha kuasa. Masakah aku nggak bisa
Masakah aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk kepada tanah liat di tangannya? He can do whatever. Dia bisa lakukan segala sesuatu. Dia bisa lakukan apa saja. Bagi Tuhan, semuanya sah karena Tuhan tidak pernah hutang sama siapa-siapa. Therefore, maka itu, karena Tuhan adalah Allah yang baik, Dia bebas untuk mengampuni siapa saja. Dia bebas untuk mengampuni dosa apa saja. Karena Tuhan mati bagi setiap dosa, segala dosa, semua dosa. Jangan pernah datang ke hadirat Allah meragukan dan berkata, dosaku ini apa bisa diampuni? Menurut aku dosaku udah keterlaluan. Ingat, God reserves the freedom and the right to forgive whatever sin. Tuhan reservasi hak bebasnya, kemerdekaan, hak absolut dan kedaulatan untuk mengampuni dosa apapun juga, segede apapun juga. Karena itu jangan iri kalau lihat orang lain diampuni. Tuhan berhak ampuni dia. Wong Tuhan sudah mati di Kalvari. Tuhan itu jalurnya telah ditentukan, yaitu pengampunan. He is free. Dia bebas untuk meresponi respon hati kita. Kalau kita punya Allah yang baik, meskipun dia daulat, saya tenang jadi orang. Saya tahu, setiap kali saya datang ke Tuhan, saya tahu hanya ada satu kejadian. Tuhan akan mengampuni saya. Asal hatiku tulus, bertobat sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan tepis aku. Kecuali kalau saya pura-pura memanipulasi dia dan menantang dia serta mencobai. Nah, itu namanya cari perkara. Itu namanya uji nyali. Tapi kalau hati saya hancur, jiwa saya patah remuk, di atas kedua lututku aku datang, gak mungkin Tuhan tolak. Tuhan hanya menunjukkan satu pilihan, menerima Anda. Sebab Allah kita adalah Allah yang baik. Tidak sanggupkah aku bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu kepada tanah liatnya? Ada kalanya, ayat 7, aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Nah ini dia, respon pertama yang idealnya begini. Bertobat dari kejahatannya. Pertobatan yang sejati itu membawa yang namanya plan of mercy on God's side. Di sisi Tuhan, dia membawa rencana kasih karunia. Ya, pertobatan. Pertobatan itu luar biasa. Nggak peduli Anda salah apa. Kalau Anda datang dengan rendah hati, Ahab pun raja jahat itu diampuni. Bayangkan, tapi dia jahat lagi. Nah, itulah masalah kebinasaannya. Tapi kalau kita datang pada Tuhan, bertobat dari kejahatan kita sungguh-sungguh, God has only one plan for you. Tuhan hanya punya satu rencana untukmu. Dia merancangkan rencana kasih karunia atas hidup Anda. Ayat 9, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku, dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Nah, respon yang berikutnya adalah respon yang salah. Rebellion atau lawan kata pertobatan, yakni pemberontakan. Kalau kita melakukan apa yang jahat di depan mata kita, sekalipun Tuhan sudah pernah memberi kita janji-janji indah, Tuhan hanya punya satu rencana untuk orang yang menguji nyalinya, melawan Tuhan dengan sengaja. Hanya satu. Plan of judgment atau rancangan murka. Kita bisa pilih hari ini. Kita mau mengalami rencana murka atau rencana kasih karunia. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda ayat 11 dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Mengikuti kedegilan hati yang jahat. Please saudara-saudara jangan pernah keraskan hati. Tuhan itu baik sekali. Di ayat 11 di sini Tuhan mau hukum aja masih beri peringatan dulu. Seperti orang mau foto gitu, kasih 1, 2, 3.
Ini bukan hanya 1, 2, 3. Tuhan menunggu bertahun-tahun terus bicara lewat nabi. Tuhan ngomong begini, aku ini sedang menyiapkan malapetaka loh ya terhadap kamu. Merancangkan rencana terhadap kamu. Mau pukul aja kok aba-aba. Sebaik itu loh Tuhan kita. Ayo. Papa mau rotan loh ya sekarang. Cepat bertobat, cepat berbalik, perbaiki tingkah langkahmu. Luar biasa ya, dari situ kita tahu bahwa yang Tuhan inginkan bukanlah menghukum mereka. Yang Tuhan rindukan adalah pertobatan mereka. Ketika Tuhan ditantang, sebaliknya Tuhan bukan marah, Dia memperingatkan, jangan, percuma kamu menendang gala. Seperti kakimu menendang tembok baja. Kamu sakit sendiri nanti melawan aku. Niatkan, urungkan niatmu. Maksud saya, urungkan niat Anda. Jangan lawan Tuhanmu terus-menerus. Bertobatlah, sebab Dia siap mengampuni dan mengubah hidupmu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Saya kasih 3 poin sederhana peran kita dalam menerima kesempatan kedua ya. Peran kita hanyalah satu. Seperti di ayat 11 dikatakan, baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat. 1, bertobat sungguh-sungguh dari kesalahan kita di kesempatan sebelumnya. Itu dia. Anda sadari apa salah Anda. Bertobatlah sungguh-sungguh dari kesalahan itu. Kalau kesempatan yang lalu sudah hangus, percayalah bagi orang yang bertobat, Tuhan memberikan kesempatan yang baru. Sebab hanya satu pilihan saja kan. Hidup ini hanya ke atas dan ke depan. Jangan lihat ke belakang. Yang di belakang sudah terjadi, apa boleh buat? Kalau kita datang pada Tuhan, Tuhan hanya buka satu jalan ke depan. Yaitu memulihkan. Bertobat sungguh-sungguh dari kesalahan kita di kesempatan sebelumnya. Kadang-kadang bukan dosa yang kita perlu tobati. Kadang-kadang kebodohan sendiri. Ada orang yang bisnisnya jatuh. Karena dia terlalu serakah, overekspansi. Anggaplah kejadian sebelumnya, kejatuhan bisnis Anda. Yang sangat menyakitkan itu adalah biaya kuliah. Cepat wisuda, cepat lulus. Evaluasi yang dulu. Jangan ulangi lagi kesalahan yang sama. Yang kedua, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu di ayat 11 kalimat terakhir. Artinya, belajar taat dan setia. Apapun konsekuensinya di kesempatan kedua. Catat itu. Perbaiki tingkah langkahmu. Jangan hanya bertobat dengan perkataannya. Jangan hanya dengan pengakuan. Iman tanpa perbuatan dalam hati. Perbaiki tingkah langkahmu. Ini bukan jadi sempurna dalam sehari. Atau tiba-tiba berubah 180 derajat dalam semalam. Perbaiki tingkah langkahmu itu sebuah prosesi. Yang penting maju. Jatuh bangun nggak apa-apa. Tapi maju ke depan. Kalau jatuh bangun, berputar-putar di padang gurun, jatuh bangun melulu, jatuh terus, tidak pernah mau bangun-bangun lagi. Nah, itu yang Tuhan tidak kenan. Kalau sudah jatuh, mau diapain lagi? Cepat bangkit. Tuhan ampuni, jalani apapun konsekuensinya. Belajar taat dan setia di kesempatan kedua. Mungkin konsekuensinya menyakitkan. Beberapa orang punya dosa atau kesalahan atau kebodohan. Itu menanggung suatu konsekuensi yang tidak bisa diputarbalikkan. Ada sebab, ada akibat. Ya. Ada cause, ada effect. Yang sudah terjadi, kerugian sudah menimpa, hutang harus dibayar. Hamil di luar nikah, anak harus dilahirkan. Jangan gali lubang, tutup lubang. Setelah hamil, diaborsi. Bayi di dalam kandungannya. Dosa ditutup dengan dosa. Nggak boleh. Apapun konsekuensinya, jalani. Belajarlah taat dan setia mulai hari ini. Sebab hari ini adalah kesempatan kedua yang Tuhan beri. Sebab Anda belum binasa kan? Sekalipun Anda jatuh bisnisnya, Anda masih punya sesuatu kan? Nggak punya harta, masih ada jiwa dalam raga Anda kan? Masih ada hidup, masih punya keluarga. Apapun yang belum hangus, pertahankan itu. Belajar taat dan setia lagi di kesempatan yang baru ini. Yang terakhir, di ayat 12, tetapi mereka berkata, no use, useless, tidak ada gunanya. Sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Wah, orang Israel ini jahat ya, keras hatinya. Sudah diperingatkan masih ngomongnya begitu.
Mereka berkata, tidak ada gunanya. Useless. Yang ketiga, lawan katanya. Nikmati prosesnya bersama Tuhan Yesus dalam rencana Allah. Dikit demi sedikit, setiap sifat demi sifat. Nikmati prosesnya bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan lari lagi dari hadirat Allah. Dan jangan bodoh lagi untuk kedua kali. Nikmati prosesnya dengan Tuhan Yesus. Jangan berkata, tidak ada gunanya. Tuhan, sekalipun menyakitkan, aku akan jalani jalan ini. Aku akan nikmati prosesnya dengan Tuhan Yesus. Asal aku tetap mengikuti rencana Allah. Aku tahu kalau aku ikuti arus air ini, itu akan memimpinku suatu hari kepada kemerdekaanku. Aku tidak mau lagi ikuti huru hara, foya-foya. Aku tidak mau mengikuti jalan dosa. Aku mau mengikuti jalur ini. Sekalipun sekarang aku belum melihat kelegaan. Kalau aku terus berjalan dalam rencana Allah, aku tahu ini proses Tuhan. Suatu hari kelak, aku menoleh ke belakang dan berkata, haleluya, Tuhan sudah memberiku kesempatan kedua. 1, 2, 3, dengan ini saya selesai. Peran kita hanyalah 1, bertobat sungguh-sungguh dari kesalahan kita di kesempatan sebelumnya. 2, belajar taat dan setia, apapun konsekuensinya di kesempatan kedua. 3, nikmati prosesnya bersama Tuhan Yesus, tetap dalam rencana Allah.